وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدا متحبلا وأخلق به Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ashabul Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di program baru di channel MT Saku Ibnu Mas'ud Yogyakarta yang kami beri nama Ats-Tsaqafah Al-Islamiyah. Program ini insyaallah akan membahas tentang banyak hal yang sekiranya penting dan perlu untuk diketahui oleh kaum muslimin. Pada episode kali ini, insya Allah kita akan membahas siapa saja yang termasuk ke dalam Al-Ashrah Al-Mubashsyirina bil Jannah, yaitu 10 orang sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga. Al-Ashrah Al-Mubashsyirina bil Jannah itu merujuk kepada 10 orang sahabat yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah dari Abdurrahman bin Auf bahwasanya Nabi SAW bersabda, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talhah fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'id fil jannah, wa Sa'dun fil jannah, wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 10 orang sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib, yang kelima Talhah bin Ubaidillah, yang keenam Az-Zubair bin Awam, yang ketujuh Abdurrahman bin Auf, yang kedelapan Sa'ad bin Abi Waqqas, yang kesembilan Sa'id bin Zaid, dan yang kesepuluh Abu Ubaidah bin Jarrah. Lantas apakah maknanya bahwasanya hanya 10 orang sahabat tersebut yang dijamin masuk surga? Tentu saja tidak. Karena dalam banyak hadis yang lain Nabi SAW juga banyak menyebutkan tentang para penghuni surga dari umatnya. Di antaranya adalah hadis tentang 70.000 umat Nabi Muhammad SAW yang bisa masuk surga tanpa hisab. Yang kemudian dalam hadis tersebut dikatakan bahwa ketika Nabi menyebutkan tentang ciri-ciri mereka, maka salah seorang sahabat yang bernama Uqashah bin Mihsan berdiri kemudian berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, apakah aku termasuk di antara mereka?" Maka Nabi SAW menjawab, "Na'am, iya." Kemudian berdirilah sahabat yang lain dan bertanya hal yang sama. Kemudian Nabi SAW menjawab, "Sabaqaka biha Uqashah." Uqashah telah mendahuluimu. Begitu juga dalam hadis yang lain disebutkan ketika para sahabat sedang duduk-duduk dengan Nabi SAW, kemudian Nabi SAW bersabda kepada mereka, akan datang kepada kalian salah seorang dari penghuni surga. Kemudian datanglah seorang dari kalangan Ansar, ya. Dan hal tersebut terjadi dalam 3 hari berturut-turut, sehingga salah seorang di antara sahabat kemudian penasaran tentang amal apa yang dilakukan oleh sahabat dari Ansar tersebut. Dan juga banyak hadis yang lain, ya, tentang Hasan dan Husain termasuk 2 pemuda ahli surga. Kemudian hadis tentang 4 wanita penghulu surga, salah satunya adalah Khadijah binti Khuwailid, istri dari Nabi SAW, dan banyak hadis yang lain. Jadi hadis Al-Ashrah Al-Mubashsyirina bil Jannah bukan bermakna at-tahdid atau taqlil, bukan membatasi bahwasanya hanya ada 10 yang dijamin masuk surga. Namun itu bermakna at-tafdhil, yaitu keutamaan 10 orang sahabat tersebut dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Wallahu taala a'lam. Nah, bagaimana ashabul Quran sekalian, apakah sudah hafal tentang siapa saja 10 orang yang diberi kabar gembira dengan surga? Jika sulit menghafal hadis yang tadi, ya, barangkali saya memiliki tips untuk menghafalnya dengan cara yang lain. Yaitu salah satunya dengan cara menghafal potongan manzumah Al-Ha'iyyah yang dibuat oleh Ibnu Abi Dawud
Ya, di sana ada 4 bait berisi tentang al-ashrah al-mubasysyirina bil jannah. Wa qul inna khairan nasi ba'da Muhammadin wa zirahu qidman summa Utsmanul arjahu. Wa rabi'uhum khairul bariyati ba'dahum Aliyun haliful khairi bil khairi munjihu. Wa innahum larrahtu la raiba fihim ala nujubil firdausi bin nuri tasrahu. Sa'idun wa Sa'dun wa ibnu Aufin wa Talhatu wa Amiru Fihrin wa Zubairul mumaddahu. Inti dari 4 bait tersebut adalah katakanlah bahwasanya manusia terbaik setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wazirahu, ya, 2 menterinya, atau yang dimaksud adalah Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Summa Utsmanul arjahu, kemudian Utsman bin Affan atas pendapat yang paling rajih. Wa rabi'uhum khairul bariyati ba'dahum, dan yang keempat adalah makhluk terbaik setelah mereka bertiga, yaitu Aliyun haliful khairi bil khairi munjihu, yaitu Ali bin Abi Thalib yang senantiasa melazimkan kebaikan. Wa innahum larrahtu la raiba fihim, dan sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak ada keraguan atas mereka. Ala nujubil firdaus bin nuri tasrahu, ya, mereka menaiki unta menuju surga Firdaus dengan bercahaya. Sa'idun wa Sa'dun wa ibnu Aufin wa Talhatu wa Amiru Fihrin wa Zubairul mumaddahu. Nah, barangkali jika 3 bait yang tadi itu tetap dirasakan sulit untuk dihafal, atau bahkan lebih sulit lagi dibandingkan menghafal hadis yang kita sebutkan di awal, ya, barangkali kita cukup menghafal bait keempat yang kita sebutkan, ya. Karena 3 bait yang kita sebutkan tadi hanya menyebutkan khulafa ar-rasyidin, yang tentu kita sudah hafal, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Maka di bait yang keempat menyebutkan 6 orang sisanya, ya, secara ringkas, yaitu Sa'idun wa Sa'dun wa ibnu Aufin wa Talhatu wa Amiru Fihrin wa Zubairul mumaddahu. Ya. Sa'idun yaitu Sa'id bin Zaid, wa Sa'dun Sa'ad bin Abi Waqqas, wa ibnu Aufin Abdurrahman bin Auf, wa Talhatu Talhah bin Ubaidillah, wa Amiru Fihrin yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah, wa Zubairul mumaddahu Zubair yang terpuji yaitu Az-Zubair bin Awam. Saya pribadi ketika lupa dari 6 orang selain Khulafa ar-Rasyidin, maka saya mengulang dari bait tersebut, karena bait tersebut mudah untuk dihafal. Sa'idun wa Sa'dun wa ibnu Aufin wa Talhatu wa Amiru Fihrin wa Zubairul mumaddahu. Demikian al-ashrah al-mubasysyirina bil jannah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kaum muslimin sekalian, ya, untuk menambah thaqafah Islamiyah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.